Pernah nggak teman-teman dapat telepon ataupun dapat pesan dari pinjaman online, padahal teman-teman nggak pernah tuh daftar sama sekali pinjaman online? Atau akun teman-teman pernah dibajak secara tiba-tiba dan teman-teman akhirnya baru sadar, kayaknya gue pernah isi data di suatu tempat deh. Nah, dari situ kita bisa ambil satu hal. Data itu sekarang bukan hanya sekedar data, tapi aset. Dan masalahnya, banyak dari kita yang belum benar-benar paham seberapa pentingnya, seberapa berharganya data itu. Coba kita jujur sebentar. Di dunia kita sekarang, hampir semuanya berbasis digital. Bangun tidur buka HP, belanja lewat aplikasi, pesan makanan, daftar layanan, bahkan sampai ke hal-hal yang terlihatnya sepele. Semuanya minta data pribadi kita. Dan seringkali tanpa kita sadari, kita ngasih data pribadi kita dengan sangat mudahnya. Kalau ditarik ke pengertian dasarnya menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah informasi tentang seseorang yang bisa mengidentifikasi dirinya. Gampangnya itu adalah hal-hal yang nunjukin ke orang lain kalau, oh itu loh kamu. Nah, hal-hal ini tuh meliputi dari nama, nomor telepon, email, nomor KTP, lalu sampai data rekening. Nah, dari semua layanan digital sekarang tuh kayaknya membutuhkan hal itu semua deh. Yang jadi permasalahan, banyak dari kita yang ngasih data tanpa mikir panjang. Maunya tinggal klik setuju, daftar, selesai. Padahal banyak dari kita yang jarang bener-bener tahu data kita tuh disimpannya di mana, digunakan untuk apa, dan dijaganya tuh seaman apa sih. Kalau data itu bocor, dampaknya nggak main-main loh teman-teman. Bisa mulai dari spam ke handphone teman-teman, lalu penipuan yang mengatasnamakan kalian, sampai penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online. Nah, di titik itu yang dirugikan bukan perusahaan ya teman-teman, tapi kita sebagai pengguna. Karena itulah perlindungan data pribadi sangat erat hubungannya dengan perlindungan konsumen. Seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disebutkan bahwa konsumen berhak atas keamanan dan juga kenyamanan. Di era digital, keamanan bukan lagi cuma soal barang dan juga jasa, tetapi juga soal data pribadi. Pemerintah merespon hal ini dengan menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dari aturan ini, perusahaan nggak lagi bisa seenaknya ngelola data pengguna. Ada kewajiban untuk minta persetujuan, ada batasan penggunaan data, dan juga ada kewajiban untuk melindungi keamanannya. Pandangan ini sejalan dengan kajian akademik yang saya baca dalam artikel ilmiah yang berjudul Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Edmond Makarim tahun 2013 di jurnal Hukum Prioris. Dan disitu dijelaskan kalau kebocoran data pribadi bisa menghilangkan rasa aman dan juga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Jadi teman-teman, kepercayaan itu penting ya. Jangan sampai kepercayaan itu hilang, karena itu susah untuk dibangun lagi. Tapi di sini, penting juga untuk kita sadari satu hal. Perlindungan data pribadi gak bisa sepenuhnya kita serahkan kepada perusahaan ataupun pemerintah. Kita sebagai pengguna juga punya peran untuk melindungi data pribadi kita sendiri. Dengan melakukan hal-hal yang sederhana, sebenarnya udah cukup membantu untuk melindungi data pribadi kita. Contohnya, tidak mengisi asal data di link-link yang sekiranya tidak aman. Lalu yang kedua, luangkan waktu untuk membaca kebijakan privasi. Yang ketiga, menggunakan password dengan kombinasi angka, huruf, dan juga simbol supaya lebih kuat. Lalu yang keempat,
menggunakan verifikasi 2 langkah karena ini cukup penting. Emang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Karena verifikasi 2 langkah ini ibaratkan tembok keamanan kedua untuk akun teman-teman sekalian. Di era digital, data pribadi adalah bagian dari diri kita sendiri. Melindungi data pribadi adalah bentuk dari menjaga diri sendiri. Oleh karena itu, mulai sekarang sebelum klik setuju, sebelum isi formulir, mari kita berhenti sejenak dan pikirkan, apakah ini semua perlu? Kalau teman-teman merasa pembahasan kali ini relevan, jangan lupa bagikan kepada orang-orang terdekat, supaya makin banyak yang sadar kalau di dunia digital, yang dilindungi bukan hanya sekadar akun, tapi data di baliknya. Terima kasih sudah menonton BITIF Bincang Informatif pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di konten BITIF selanjutnya.